Halo, selamat pagi. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengenal aplikasi Siapik? Nah, di sini saya akan memberi penjelasan atau tutorial contoh cara menggunakan aplikasi Siapik. Untuk pertama-tama, tahap awal kita bisa, atau teman-teman belum mempunyai akun, kalian bisa klik daftar di bawah ini. Nah, jadi karena saya sudah memiliki akunnya, kita lewatin aja ya. Di sini ada contoh usaha yang sudah saya buat. Nah, untuk teman-teman agar lebih memahaminya lagi, saya akan mengulang membuat daftar usahanya dari awal lagi. Oke, kita di sini bisa mengklik yang ada namanya daftar usaha, terus kita pencet tambah. Ini aplikasi Siapik ini kita bisa bilang seperti pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan itu seperti informasi atau laporan keuangan, terus laporan kas. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini banyak sektor usaha jasa sampai sektor usaha perorangan atau ultramikro. Nah, jadi jika teman-teman ingin membuat sektor usahanya di bidang apa, di perdagangan kah, manufaktur kah? Nah, jadi di sini saya akan memberi contoh sektor usahanya di bidang jasa. Oke, bisa kita klik sektor bidang jasa. Nah, pertama-tama sebelum kita menggunakan atau memasukkan data kita terlebih dahulu memasuki nama badan usaha kita. Seperti saya akan membuat penyewaan homestay. Nah, dengan nama saya atau nama badan usaha kalian masing-masing. Terus di sini kalian bisa memasukkan alamat badan usaha. Alamat badan usaha di sini saya akan memasukkan alamat saya ya. Terus provinsi kita, provinsi teman-teman kalian semua. Kabupaten, kabupaten dari manakah teman-teman? Terus kecamatan kita, kelurahan kita. Terus di sini kita bisa memasukkan nomor telepon kita. Oke, ini nomor HP saya. Fak ini bisa kita ambil sebagai contoh seperti ini saja dulu ya. Terus kita memasukkan email kita. Di sini saya ada email. Jadi saya akan memasukkan email saya. Terus jika teman-teman mempunyai website atau akun media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok atau yang lain-lainnya, teman-teman boleh memasukkannya. Ini akun Instagram saya. Pemilik. Ini pemilik ini nama-nama teman semua pemilik badan usaha. Sepertinya pemilik ini usahanya memiliki usaha saya. Terus deskripsi usaha teman-teman sekalian. Deskripsi usaha ini bisa kita jelaskan seperti bergerak di bidang apa usaha ini, usaha teman-teman semua. Karena saya membuat nama badan usahanya penyewaan homestay, berarti usaha ini bergerak di penyewaan homestay. Ini sebagai contoh. Tahu teman-teman misalnya bergerak di bidang yang lain bisa dijelaskan di deskripsi usaha ini. Oke, untuk KTP-nya saya skip dulu ya teman-teman. Oke, jika teman-teman sudah mendaftarkan daftar usaha teman-teman sekalian semua, nanti akan terdapat di beranda seperti ini. Halo penyewaan homestay Noel, selamat datang di aplikasi Siapik. Nah, untuk lebih lanjutnya, jika teman-teman ingin transaksi atau membuat laporan keuangan, terus membuat data usaha teman-teman kalian semua. Nah, di sini ada banyak
Oke, di sini saya akan memberikan contoh. Semisalnya teman-teman ingin memasukkan data-data usaha teman sekalian semua. Bisa kita pencet yang di sini tertulis data. Baiklah, di sini terdapat banyak data. Contohnya data saldo awal, data jasa, dan lain-lainnya. Ini ada banyak. Di sini saya akan memberikan contoh kepada teman-teman semua di data saldo awalnya. Di sini teman-teman sekalian semua, jika ingin memasukkan data, teman-teman sekalian semua bisa mengklik tambah yang di pojok kiri warna hijau ini. Sesudah itu, di sini tertulis buat saldo awal. Pilih akun, periode, terus pilih akun. Kita bisa mengklik bebas di mana saja. Ini nanti langsung nampak terbuka dia kan. Kita pilih akun, terus kita masukkan kas kita, kas atau usaha kita. Nah, untuk kas ini teman-teman sekalian semua bisa memasukkan saldo awal kita membuka usaha kas. Di sini saya akan memberikan contoh. Data saldo awal saya sepertinya 10 juta. Oke, di sini sudah saya tulis 10 juta. Kita bisa mengklik simpan. Oke, berhasil disimpan. Untuk melihat lebih lanjut, kita bisa menggulir sebelah kanan, ke kanan. Di sini jika teman-teman ada kesalahan dalam menulis, nah di sini ada gambar edit ulangnya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini kan tadi baru kas, belum lagi untuk yang lainnya, tabungan, aset, selain lainnya. Nah, di sini saya akan menambahkan, kita pencet tambah. Nah, di sini kita klik. Nah, saya di sini akan memasukkan tabungan atau dompet elektronik di bidang usaha saya. Nah, di sini contohnya nama bank saya kita ambil contoh aja ya, seperti CBD. Oke, di sini nomor rekening atau dompet elektronik. Nah, ini kita ambil contoh nomor rekening saya segini aja ya. Terus mata uang kita Indonesia. Mustahil teman-teman sekalian semua tidak tahu mata uang kita ya. Oke, di sini sudah terisi jelas, sudah terisi semua. Kita bisa klik simpan. Terus ini ada nih Bank CBD. Nih nanti langsung keluar mata uang IDR. Terus nomor rekening kita. Terus kita masukkan saldo awal atau saldo tabungan kita. Misalnya saya mempunyai 20 juta. Oke, di sini sudah. Kita klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Untuk seterusnya kita tambahkan lagi, kita klik lagi tambah. Kita pilih akun, kita lanjutkan ke aset tanah. Di sini kita cari aset tanah. Aset tanah itu seperti bisa dibilang seperti ke aset tetap ya teman-teman. Nah, di sini karena saya sudah pernah mengeditnya, di sini langsung keluar homestay. Oke, biar teman-teman lebih memahaminya, saya akan menambahkan ulang. Ini kita bisa memasukkan aset kita seperti kita buat tanah homestay, tanah saya, tanah usaha saya, homestay. Kelompok aset. Ini kelompok aset ini seperti di bidang apa, seperti bangunan atau lainnya. Nah, karena homestay ini bergerak di bangunan, kita klik saja di bangunan.
apakah aset ini permanen atau bangunan ini tidak permanen. Nah, karena di sini homestay saya permanen, jadi saya bisa mengklik bangunan permanen. Ini sebagai contoh saja. Oke, di sini kita memasukkan nilai perolehan. Nilai perolehan ini kita masukkan, contohnya harga tanah ini atau bangunan ini 200 juta. Oke. Terus sini sudah selesai saya isi semua, saya akan mengklik simpan. Kita klik simpan. Oke. Ini kan masih belum bisa diklik. Nah, untuk bisa diklik kita pilih aset yang tadi. Nah, kita masukkan yang kita isi tadi. Ini tanah homestay. Nah, langsung sudah terisi. Sini langsung kita klik simpan. Oke, sudah berhasil disimpan. Kita lanjut. Nah, misalnya teman-teman sekalian ada aset lainnya seperti usahanya itu ada aset yang lain. Seperti saya contohkan saja, seperti saya mempunyai berupa sepeda. Nah, di sini saya akan menambahkan aset lainnya saya ya, seperti aset tetap. Kita buat aset tetap lagi. Oke, di sini kan sudah selesai. Saya ada berkas lama saya yang sudah saya masukkan. Oke, kita masukkan aset saya yang lainnya seperti sepeda. Kita masukkan lainnya. Masa manfaat bisa kita kosongi saja seperti ini. Terus nilai perolehan itu seperti nilai aset yang sepeda ini. Misalnya asetnya ini seharga 5 juta. Ini contohnya saya akan memberikan seharga 5 juta. Kita klik simpan. Oke, di sini kita mengklik sepeda yang tadi kita isi. Oke, langsung keluarkan. Oke, kita bisa simpan. Oke, berhasil disimpan. Nah, ini sudah banyak yang kita isi dari data tadi. Ada kas, tabungan, aset tetap. Ini yang bangunan, ini aset tetap yang lainnya atau aset yang lainnya seperti sepeda tadi yang seperti saya jelaskan. Oke, kita tambahkan lagi aset data lainnya. Nah, semisalnya teman-teman belum mempunyai modal atau masih membuka usaha dengan utang di bank, kita bisa memasukkan utang di bank. Di sini kita cari utang bank. Karena saya misalnya contohnya saya memiliki utang di bank. Nah, saya akan memasukkan data saya untuk di utang bank. Nah, di sini ada terdapat sisa jangka waktu per bulan, bunga pinjam berapa persen, dan jenis bunganya flat, apakah flat, efektif atau yang lainnya. Oke, di sini saya akan memberi contoh sisa jangka waktu saya 12 bulan dengan bunga pinjaman 0. Oke, pilih pemberi pinjaman. Di sini kita bisa memasukkan pilih pemberi pinjaman. Oh, sebelumnya saya sudah mengedit juga. Oke, kita pilih ulang. Pilih pemberi pinjaman. Nah, teman-teman sekalian semua bisa mengklik tambah di kanan. Nah, di sini teman-teman bisa memasuki nama bank yang teman-teman utang. Nah, misalnya ya, saya akan membuat nama banknya ABC. Oke, kita simpan. Ini contoh.
sisa pinjaman pokok. Nah, berapa sisa utang di bank teman-teman sekalian semua? Teman-teman boleh memasukkannya di sini. Sisa pinjaman pokok. Misalnya, saya memiliki sisa pinjaman di bank senilai 90 juta. Ups, kelewatan. Nah, di sini sudah selesai saya buat. Di sini saya akan mengklik simpan. Oke. Untuk selanjutnya kita klik tambah. Nah, di sini saya akan menambahkan modal. Nah, teman-teman sekalian semua, jika kita ingin membuka usaha pasti kita harus punya modal gitu, modal awal kita dalam membuka usaha. Nah, jadi untuk modal itu kita bisa cari ke bawah, ada di sini modal. Nah, kita boleh klik modal, kita masukkan saldo awal modal kita dalam membuka usaha. Misalkan saya membuka modal homestay saya senilai 100 juta. Nah, sini sudah saya buat, kita klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Di sini sudah banyak saya memasukkan akun atau data, kas, tabungan atau dompet elektronik, aset tetap, utang bank, dan modal. Oke, kita akan masukkan data yang lainnya. Contohnya, saya akan memasukkan saldo laba. Di sini kita bisa mencari saldo laba. Nah, saldo laba ada di dekat modal yang tadi. Boleh kita klik saldo laba. Saldo laba ini kita buat contohnya seperti 45 juta. Nah, sudah saya tulis. Kita bisa klik simpan. Nah, di sini sudah semua saya data di data saldo awal. Nah, di sini sudah terdaftar akunnya, kas, tabungan, sampai ke saldo labanya. Dan ini untuk saldo-saldonya. Oke, untuk tahap lanjutnya kita bisa melihat laporan untuk tahap selanjutnya, jika teman sekalian semua ingin melihat laporan keuangannya yang kita buat ini, nah, kita bisa mengklik di laporan. Nah, kita bisa melihat laporan posisi keuangan, neraca, atau laporan arus kas dan yang lainnya. Tergantung teman-teman sekalian semua buatnya di mana, nanti kita bisa melihatnya di sini di laporan. Nah, jadi kita klik laporan posisi keuangannya di neraca. Untuk tahunnya teman-teman buat di tahun berapa. Saya karena membuatnya saya di tahun 2023, saya akan mengkliknya di 2023. Dan bulannya karena saya buat di bulan Januari, saya akan mengklik di bulan Januari. Nah, di sini saya akan menampilkan. Di sini bisa kita tampilkan langsung. Klik tampilkan. Nah, jadi laporan data yang tadi kita buat di sini sudah keluar semua. Teman-teman sekalian boleh lihat langsung. Dan di sini kita bisa mengeprint, mengekspor PDF ataupun mengekspor Excel di data yang kita buat tadi. Nah, laporan posisi keuangannya atau neraca sudah tertampil jelas di aplikasi Siapik. Teman-teman sekalian bisa lihat. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian semua, kita bisa mempergunakan aplikasi Siapik untuk di usaha kita. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika apabila ada pesampaian kata yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih.